Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Taufikur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal artikel ilmiah yang berjudul Peran Perbankan Syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia, yang disusun oleh Dede Aji Mardani. Krisis keuangan global yang terjadi tahun 1998, krisis tahun 2008, dan krisis di Eropa tahun 2011 telah membuat industri perbankan di Eropa anjlok. Keadaan perekonomian ini, kekuatan perekonomian dunia beralih dari barat ke timur, khususnya Asia. Saat terjadinya krisis ini, beberapa negara di Asia justru mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Asia ternyata belum didukung oleh akses masyarakat terhadap lembaga keuangan. Akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan juga masih rendah. Berdasarkan data dari World Bank, Global Financial Inclusion Index tahun 2011 memaparkan bahwa Financial Inclusion Index Indonesia hanya 19,6%. Ini masih jauh di bawah negara-negara lain seperti Malaysia 66,7%, Filipina 20,5%, Thailand 77,7%, Vietnam 21,4%, India 35,2%, Cina 63,8%, Rusia 48,2%, dan Brazil 55,9%. Masyarakat memiliki hambatan dalam mengakses lembaga keuangan. Implementasi inklusi di Indonesia sudah dilakukan berbagai bentuk seperti pemberian kredit usaha rakyat dan pengembangan BMT atau yang disebut Baitul Mal wa Al-Tamwil. KUR adalah skema kredit usaha khusus bagi UMKM dan koperasi yang telah memenuhi standar kelayakan usaha namun tidak memiliki agunan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Melalui program KUR, pemerintah berupaya meningkatkan akses UMKM kepada kredit usaha dari perbankan dengan cara meningkatkan kapasitas perusahaan penjamin. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Henry Tanjung dan Abrista Devi tahun 2013 mengatakan bahwa data yang sudah siap atau dipublikasikan oleh instansi terkait dan langsung dapat dimanfaat oleh peneliti tersebut disebut data sekunder. Data yang belum tersedia dan untuk memperoleh data tersebut peneliti harus menggunakan beberapa instrumen penelitian seperti kuesioner, wawancara, observasi, dan sebagainya. Maka dinamakan data primer. Data primer yang penulis maksud adalah data hasil wawancara atau interview. Data primer kualitatif umumnya berupa variasi-variasi persepsi bisa dari responden atau pelanggan. Wawancara langsung dilakukan kepada pihak perbankan syariah. Sumber sekunder berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah selama 5 tahun terakhir yaitu 2010 sampai 2014. Sumber-sumber dari buku, jurnal, artikel, serta berbagai sumber lain yang berkaitan dengan penelitian penulis. Data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer. Bank Umum Syariah yang dimaksud adalah Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah. Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Stratus. Perbankan memiliki peran penting dalam pemberian akses kepada unbankable people. Sektor perbankan Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kantor cabang, dana pihak ketiga yang terhimpun, dan kredit yang disalurkan oleh perbankan. Seiring dengan perkembangan sektor perbankan, layanan jasa perbankan juga harus merata di seluruh Indonesia. Komposisi dana pihak ketiga atau DPK Bank Syariah di Indonesia berkembang pesat seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia. Perkembangan signifikan pada DPK ini bisa juga dilihat secara BSM mengalami pertumbuhan DPK mencapai hampir 50% mulai tahun 2010 sampai 2014. BSM juga menguasai hampir 40% dari pangsa pasar DPK Perbankan Syariah Indonesia. Bank Syariah Bukopin sebagai salah satu bagian dari Bank Umum Syariah juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Bank Syariah Bukopin telah mengalami perkembangan pesat. Salah satunya adalah pada dana pihak ketiga. Sebagai perbankan yang masih dalam tahap perkembangan, selama 5 tahun terakhir yaitu 2010 sampai 2014, Bank Syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan.
pada sisi DPK. Pertumbuhan DPK perbankan syariah tidak hanya dari sisi nominal, tetapi juga jumlah nasabahnya. Jumlah ini akan terus mengalami perkembangan mengingat masyarakat Indonesia mayoritas adalah Muslim. Perkembangan di bidang kelembagaan di bidang perbankan syariah juga diikuti dengan capaian kinerja yang baik oleh perbankan syariah. Fungsi intermediari perbankan pun juga berjalan dengan maksimal jika dilihat dari besarnya pembiayaan yang diberikan dibandingkan dari dana pihak ketiga yang mencapai 90% bahkan lebih. Selain itu, perbankan syariah juga terbukti mampu menjaga kualitas pembiayaan yang diberikan sehingga non-performing financing atau yang disebut NPF relatif rendah dibandingkan NPL perbankan nasional. Pertumbuhan positif yang dicapai perbankan syariah dari sisi penghimpunan dana, pembiayaan, maupun pencapaian laba bersih didukung dengan membaiknya indikator keuangan utama, rasio kecukupan modal minimum atau capital adequacy ratio, maupun rasio return on asset dan return on equity masih berada pada ketentuan yang berlaku. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan perbankan syariah terlihat dari peningkatan aset. Dana pihak ketiga naik 15% sampai 45% per tahun. Pembiayaan juga mengalami kenaikan yang signifikan, mencapai 50,05% per tahun. Analisis rasio keuangan juga tercatat baik. Rasio pembiayaan terhadap DPK perbankan syariah juga sangat baik, berada pada batas yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 87% sampai 100%. Kecukupan modal minimum perbankan syariah cukup baik yaitu 15%, bahkan lebih. Tingkat income yang dihasilkan dari aset dan ekuitas juga cukup baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.